Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya dan juga yang terhormat Bu Riri Enggiani sebagai selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia pada semester 3 ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 hendak mempresentasikan pembahasan kami bersama bertopik laporan penelitian. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ian Aditya dengan 3 NIM terakhir 002. Perkenalkan saya Fadilah Zubair Rosajani, NIM terakhir 007. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Mirkantara dengan 3 NIM terakhir 025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidar Raffi dengan NIM terakhir 211. Baik, untuk timeline presentasi kita kali ini, yang pertama adalah mengenai pengenalan umum, berisi tentang pengertian, fungsi, tujuan utama, serta penerapan laporan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dilanjut dengan struktur umum, menjelaskan berbagai komponen utama dalam laporan ilmiah. Ketiga adalah metodologi penelitian, berisi tentang pentingnya metodologi, jenis-jenisnya, serta strategi menentukan metodologi yang harus dipakai. Keempat ada analisis data yang berkaitan dengan olah data serta penyusunan penampilan data seperti grafik yang dilanjutkan pada penyajian hasil, berisi struktur, penggunaan tabel, dan grafik diskusi hasil, serta saran dan rekomendasi. Lalu diakhiri dengan penutup. Yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen yang menyajikan hasil penelitian dengan sistematis, ringkas, dan jelas. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penemuan kepada komunitas akademis. Lalu, tujuan utama dari laporan penelitian ialah memfasilitasi penyampaian informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Mendukung reproduksibilitas penelitian, mendorong peneliti lain untuk mengulang eksperimen dan memverifikasi atau merevisi hasil yang diperoleh. Lalu menjadi rujukan penelitian lanjutan yang akan datang yang nantinya mendorong diskusi ilmiah mengenai topik yang diangkat. Penerapan laporan ilmiah. Laporan ilmiah berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian dengan memberikan panduan tentang bagaimana melakukan penelitian yang baik dan benar, serta melaporkan hasilnya. Melalui publikasi laporan ilmiah ini, inovasi dan penemuan baru akan diangkat oleh masyarakat, mendorong perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih maju nantinya. Fungsi dari laporan penelitian meliputi dokumentasi hasil penelitian, pembelajaran bagi peneliti lain, serta sebagai acuan penelitian yang lebih lanjut. Hal ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat. Berbeda dari laporan non-ilmiah, laporan ilmiah mengikuti standar tertentu dalam penyampaian dan analisis data, menjadikannya lebih valid dan dipercaya. Lalu untuk struktur umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, isi, serta penutup. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan pada bagian awal laporan penelitian. Bagian awal itu ada 2 bagian, yaitu halaman judul dan abstrak. Halaman judul berisi judul penelitian, nama penelitian, institusi, dan tanggal pembuatan. Bagian abstrak berisi ringkasan singkat seluruh laporan yang mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Kedua hal tersebut adalah komponen pembuka utama. Sebuah laporan ilmiah yang efektif harus diawali dengan pengantar yang jelas, menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Di bagian isi laporan penelitian berisi pendahuluan, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Pada pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada tinjauan pustaka atau kajian pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang relevan. Di bagian metodologi penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Di bagian hasil penelitian menyajikan temuan-temuan data yang diperoleh secara faktual dan ringkas. Pembahasan itu menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian, menghubungkannya dengan teori yang ada, serta menjelaskan signifikasi temuan. Kesimpulan dan saran ialah merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Saran bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya atau rekomendasi tindakan. Next. Pada bagian penutup laporan penelitian, terdapat 2 bagian, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi semua sumber referensi yang digunakan sesuai dengan format penulisan yang ditentukan. Sedangkan lampiran berisi dokumen pendukung serta
seperti data mentah, kuesioner, atau surat izin penelitian. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk penelitian. Tanpa metodologi yang jelas, hasil penelitian bisa jadi tidak valid atau sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penggunaan metodologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta mengurangi kredibilitas laporan ilmiah yang dihasilkan. Yang ketiga, metodologi berfungsi sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data, menjamin bahwa semua langkah penelitian dilakukan dengan rigor dan akurasi. Next. Metodologi penelitian yang umum ada 4. Yang pertama, metode kualitatif dalam penelitian. Metode kualitatif banyak digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial. Pendekatan ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengalaman subjek. Yang kedua, metode kuantitatif dalam penelitian. Metode kuantitatif memungkinkan pengukuran yang objektif melalui data numerik dan sangat berguna untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Yang ketiga, metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu masalah penelitian. Dan yang terakhir, penggunaan studi kasus dalam penelitian. Studi kasus sering digunakan untuk mendalami isu tertentu dalam konteks nyata, memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam ke dalam subjek yang diteliti. Selanjutnya, strategi penentuan metodologi yang tepat. Untuk strategi ada 4 cara. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian sebagai awal. Langkah pertama dalam penentuan metodologi adalah memahami tujuan penelitian. Tujuan ini akan membimbing pilihan metode yang paling sesuai. Yang kedua, mempertimbangkan jenis data yang diperlukan. Jenis data yang akan dikumpulkan sangat mempengaruhi metodologi yang dipilih. Peneliti perlu memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai untuk mengumpulkan data tersebut. Yang ketiga, evaluasi sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia seperti waktu dan anggaran juga berperan penting dalam menentukan metodologi. Penelitian perlu realistis dalam perencanaan. Yang terakhir, menguji dan mengkaji metodologi yang dipilih. Setelah memilih metode, penting untuk menguji dan mengkaji kembali metodologi yang digunakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, analisis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data dan penyajian hasil dalam laporan ilmiah. Yang pertama, ada langkah-langkah analisis data. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data yang konsisten dan relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan perlu disusun untuk memudahkan proses analisis. Yang kedua, metodologi analisis yang tepat. Penting untuk memilih metodologi ini, analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Ada metode statistik, kualitatif, dan campuran. Memberikan pendekatan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada validitas dan reliabilitas data. Menjamin bahwa data yang dianalisis memiliki validitas dan reliabilitas adalah penting untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada interpretasi hasil analisis. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil dari cara yang logis dan berbasis bukti. Selanjutnya, ada penyajian hasil yang sistematis dalam laporan ilmiah. Yang pertama, struktur penyajian hasil. Hasil penelitian harus disajikan secara sistematis, mengikuti urutan logis yang memudahkan pembaca memahami temuan yang diperoleh. Yang kedua, penggunaan tabel dan grafik. Tabel dan grafik merupakan alat penting dalam penyajian hasil, karena mampu menyajikan data secara visual dan memudahkan pemahaman. Yang ketiga, ada diskusi hasil penelitian. Diskusi hasil penelitian harus mengkaitkan temuan dan teori dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi dari hasil yang diperoleh. Yang keempat, ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan harus merangkum temuan utama, sedangkan rekomendasi memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis. Selanjutnya ada visualisasi data dalam laporan ilmiah. Yang pertama, pentingnya visualisasi data. Visualisasi data membantu dalam menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ada jenis-jenis data. Terdapat berbagai jenis visualisasi data seperti data diagram,
data diagram Batam, data pie chart, dan scatter plot. Pemilihan jenis visualisasi ini harus tepat. Yang ketiga, tips membuat visualisasi yang efektif. Visualisasi harus jelas, tidak berlebihan, dan fokus pada inti informasi yang ingin disampaikan, agar tidak membingungkan pembaca. Yang keempat, menggunakan software untuk visualisasi. Penggunaan software seperti Excel, R, atau tabel U dapat membantu dalam membuat visualisasi data yang lebih profesional dan menarik. Selanjutnya. Baik, terima kasih karena telah mengikuti presentasi ini sampai akhir. Jadi jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya di pertemuan Senin minggu depan. Ya, kami dari kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.